Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Desi. Di sini Bu Desi akan menyampaikan materi mengenai perkembangan dan dampak Perang Dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Bagaimana kabar kalian? Selalu jaga kesehatan ya. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Kemudian timbullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Perang Dingin? Nah, Perang Dingin itu apa ya? Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Jadi, Perang Dingin adalah, ya, kalau dalam bahasa Inggris yang berarti Cold War, adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya disebut Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya disebut Blok Timur yang terjadi antara tahun 1947 sampai 1991. Jadi Perang Dingin ini terjadi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu terpecahnya dua negara adikuasa ya. Jadi istilahnya ini dua kekuatan yaitu Amerika dan Uni Soviet. Ya, jadi ada blok barat dan juga blok timur. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perang dingin? Itu ada dua, ada blok barat dan blok timur. Blok barat itu diwakili oleh Amerika, blok timur itu Uni Soviet. Blok barat berpaham liberalis kapitalis, sedangkan blok timur itu berpaham sosialis komunis. Nah, pengaruhnya itu ada dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang militer. Nah, kemudian ada organisasi intelijen yang dibentuk oleh negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kalau di blok barat ini ada doktrin Truman, terus kemudian ada Point for Truman MSA ya, itu perlu kalian ketahui bahwa MSA ini Amerika pernah memberikan bantuan MSA kepada Indonesia pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman di masa demokrasi liberal ya tahun 1950 sampai 1959. Itu akan Bu Desi jelaskan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada Marshall Plan di paham sosialis komunis, itu ada doktrin Brezhnev, Molotov Plan ya. Kemudian ada Fakta Pertahanan Militer, itu terbagi menjadi beberapa wilayah. Kalau Asia Tenggara itu ada SEATO, kemudian di Eropa itu ada NATO, Sento itu untuk wilayah Timur Tengah, sedangkan ANZUS itu untuk wilayah Oseania. Nah, kalau di blok Timur itu membentuk Fakta Warsawa menandingi NATO ya. Kemudian ada Kominfom yang bekerja sama dengan partai-partai komunis di Eropa. Nah, kalian sambil bisa baca sendiri di situ organisasi intelijen militernya seperti apa. Latar belakang terjadinya Perang Dingin ya. Yang pertama, di situ ada munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu. Kita bisa tahu bahwa Amerika itu merupakan negara adidaya ya, negara istilahnya itu seperti pemodal atau istilahnya memegang kekuasaan di blok barat, yaitu ada Inggris, Prancis, dan Amerika yang memiliki peranan besar untuk membantu negara Eropa Barat dalam memperbaiki kehidupan perekonomian. Yang kedua, munculnya Rusia, ya ini pecahan dari Uni Soviet sebagai negara besar yang berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman dan membangun perekonomian negara di Eropa Timur. Nah, Uni Soviet ini meluaskan pengaruhnya dengan memberikan bantuan eh, sehingga ini menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di berbagai wilayah di Eropa Timur seperti Bulgaria, Albania, Hungaria, Rumania, Polandia, dan Cekoslovakia.
sehingga negara itu masuk dalam pemerintahan komunis di Uni Soviet. Yang ketiga, munculnya negara-negara baru yang merdeka setelah terjadinya Perang Dunia Kedua di wilayah luar Eropa. Maka di sini dampaknya itu adalah munculnya dua kelompok negara di dunia, yaitu negara-negara maju dan negara-negara yang berkembang. Peristiwa seputar Perang Dingin. Yang pertama itu ada perang saudara di Cina atau yang bisa disebut sebagai Revolusi Cina. Jadi pada tahun 1949 seperti yang ada pada gambar itu adalah Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintahan nasionalis Kuomintang yang didukung Amerika. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis yang baru. Nah, ini merupakan titik balik dari kebijakan pertahanan AS karena AS itu Amerika Serikat ya, karena Asia menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina. Terus Amerika merespon jatuhnya Kuomintang dengan membentuk ANZUS ya pada tahun 1951 dan SEATO pada 1954. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai ANZUS dan SEATO untuk menciptakan fakta pertahanan terhadap pengaruh komunis. Nah, salah satunya mendukung Vietnam Selatan dalam memenangi perang melawan komunis di Vietnam Utara. Sementara Uni Soviet membentuk Fakta Warsawa pada tahun 1955 sebagai basis pertahanan melawan Eropa Barat. Nah, itu tadi mengenai revolusi Cina ya. Berikutnya kita mengenai Bu Desi akan menjelaskan mengenai Perang Korea. Jadi Perang Korea itu Stalin mendukung Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan. Sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan. Nah, perang ini terjadi selama 3 tahun ya, Cah, dari tahun 1950 sampai 1953 yang menjadi titik tertinggi karena berpotensi membuka perang antara NATO dan komunis Cina. Nah, setelah Stalin wafat pada tahun 1953, gencatan senjata itu dilakukan. Maka kemudian ini mengubah Kim Il Sung menjadi diktator di Korea Utara ya. Sementara Ri Shingman yang memimpin totaliter Korea Selatan dijatuhkan pada tahun 1960. Akhirnya Korea Utara dan Korea Selatan ini terpisah. Nah, kondisi Korea Selatan baru membaik setelah kembalinya multipartai atau banyaknya partai pada tahun 1987. Berikutnya ini masih melanjutkan yang ketiga revolusi Kuba atau krisis Kuba. Rezim pro-AS berhasil didirikan di Kuba setelah jatuhnya Presiden Fulgencio Batista pada tahun 1959 oleh Fidel Castro. Hubungan antara Eisenhower dari Amerika Serikat dan Fidel Castro ini berjalan baik selama beberapa saat ya. Namun Amerika menolak pengurangan ketergantungan ekonomi Kuba atas Amerika. Hal ini membuka potensi masuknya bantuan dari Eropa Timur. Namun, tahun 1961 Kuba ini mulai membuka upaya perdagangan senjata dengan Uni Soviet. Jadi pada tahun yang sama John F. Kennedy berupaya menguasai Kuba namun gagal. Jadi John F. Kennedy itu dari Amerika ya. Sehingga kekuasaan Kuba resmi berkiblat pada Eropa Timur. Berarti ini terkena pengaruhnya Uni Soviet. Februari tahun 1962, Nikita Khrushchev memulai pemasangan rudal nuklir di Kuba. Posisi yang terlampau dekat dengan Amerika, sehingga Amerika ini dapat melakukan blokade dan ultimatum kepada Kuba dan Soviet. Beruntung pada tahun 1964, Nikita Khrushchev berhasil dijatuhkan dan kondisi Kuba ini merdeka. Nah, itu tadi revolusi Kuba. Yang keempat ini ada Perang Vietnam. Nah, Perang Vietnam di situ ada tokoh Ho Chi Minh salah satunya ya. Perang Vietnam ini adalah perang yang terpanjang sepanjang
terjadinya perang dingin, pengaruh perang dingin ya. Terjadi selama 19 tahun dari tahun 1955 sampai 1975. Terjadi antara Vietnam Utara atau Hanoi yang didukung komunis dan Vietnam Selatan, Saigon ya atau Saigon yang didukung Seato. Konflik ini menewaskan jutaan orang termasuk peran Vietnam Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja yang menyebabkan diktator komunis Kamboja Pol Pot membantai 1-3 juta penduduk untuk menegakkan kekuasaannya. Nah, perang gerilya yang berlarut-larut membuat Amerika harus meninggalkan Vietnam. Nah, ini membuat Ho Chi Minh dapat mengalahkan Vietnam Selatan dan mendirikan negara komunis. Berikutnya dampak perang dingin bagi dunia ya. Ada dalam bidang politik, ekonomi, dalam bidang militer dan luar angkasa. Nah, dampak yang pertama di situ dalam bidang politik ya. Amerika dan Uni Soviet ini saling berebut kekuasaan ya atau pengaruh kepada negara-negara lain supaya berada di pihak mereka. Tadi saya sudah katakan ada dalam liberal kapitalis itu diwakili oleh Amerika, sedangkan Uni Soviet itu sosial komunis. Yang kedua dalam bidang ekonomi ya, Amerika dan Uni Soviet ini berusaha untuk memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang menjadi sasarannya. Nah, Amerika menjadi negara kaya yang memberikan pinjaman kepada negara yang sedang berkembang termasuk negara-negara di Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Berikutnya dalam bidang militer. Nah, munculnya sistem aliansi atau fakta pertahanan, saya sudah menjelaskan ini ya. Ada contohnya ada SENTO, kemudian ada METO, Fakta Warsawa, NATO, ANZUS, SEATO. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai aliansi atau fakta pertahanan, yang berikutnya bidang luar angkasa, itu Amerika dan Uni Soviet saling berlomba untuk merebutkan ruang angkasa atau Star Wars, tapi bukan yang seperti yang di bawah itu ya, bukan yang di film yang terkenal itu. Nah, ini misalkan seperti ya, Uni Soviet itu meluncurkan pesawat ruang angkasa bernama Sputnik 1 dan 2 tahun 1957. Amerika tidak mau kalah. Dia mengimbangi dengan meluncurkan pesawat ruang angkasa yang bernama Explorer 1 dan 2 pada tahun 1958. Dampak perang dingin bagi Indonesia. Yang pertama, ini ada sistem politik ekonomi Indonesia itu telah dibawa pada arus komunisme, sosialisme pada masa Orde Lama. Jadi Orde Lama ini pada masanya eh, Presiden Soekarno ya. Sementara pada masa Orde Baru atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ini berkembang liberalisme kapitalisme. Yang kedua, pada masa akhir dua kepemimpinan di atas, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi atau kita pernah mengalami yang namanya masa-masa krisis moneter. Berakhirnya perang dingin ini ditandai dengan apa? Pertama, runtuhnya atau pecahnya Uni Soviet pada tahun 1990. Kemudian tumbangnya negara-negara komunis di Eropa Timur. Yang ketiga, bersatunya kembali atau reunifikasi Jerman. Nah, semua usaha dari berbagai pihak ini merupakan wujud nyata dari peredaan untuk perang dingin yang berdampak negatif bagi dunia. Bentuk persetujuan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Persetujuannya apa saja? Yang pertama, di situ ada perjanjian non-proliferasi nuklir pada tanggal 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Berikutnya, Amerika dan Uni Soviet sepakat untuk mengadakan perundingan yang berupa SALT 1 yaitu atau Strategic Arms Limitation Talks ya. Terus kemudian ada SALT 2. Ini kesemuanya ini membahas mengenai pembatasan dalam hal persenjataan ya, terutama yang berbahaya itu seperti nuklir. Kemudian perjanjian pengurangan senjata-senjata strategis atau Strategic Arms Reduction Treaty.
Demikian materi yang dapat Bu Desi sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Desi kirimkan melalui Google Classroom ya, dan selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.